Aisyah ini wanita yang cantik dan cerdas dan senantiasa mampu membersamai Rasulullah SAW. Romantisnya wanita seperti Aisyah ini luar biasa. Kayak pernah kita dengar di mana Aisyah itu nunggu di balik pintu gitu ya, pengen nyambut Rasul, tapi Rasul juga kemudian nggak berani buat ngebuka pintu karena takut jadi ngebangunin Aisyah, sampai akhirnya mereka tuh sama-sama berbaring di balik pintu. Itu luar biasa. Kalau bedanya kita, istri tidur, suami nggak pulang-pulang. Kalau pulang, suami diam-diam takut ketahuan istri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita semua, yang senantiasa mencukupi setiap kebutuhan dari kita semua, dan senantiasa memberikan kehidupan bagi siapapun yang kemudian hidup di atas bumi. Teman-teman sahabat Hijrah Fest yang sedang di rumah dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman semua berada, alhamdulillah kondisi yang sedikit berbeda dan memang sangat menguras air mata ya sebenarnya kalau kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa dan kejadian pada saat ini. Yang pertama, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa akan kejadian seperti ini. Nggak pernah ada yang menginginkan kejadian seperti ini. Apa yang kemudian terjadi pada saat ini. Ini Ramadan yang benar-benar berbeda. Dengan adanya virus COVID-19 ini, virus corona ini, Allah bukan saja mencabut nikmat sehat, nikmat berkumpul, nikmat ngobrol, nikmat nongkrong, hangout, nikmat jamaah, sholat jamaah pun itu Allah cabut. Satu, nikmat ibadah sudah Allah cabut juga. Nikmat sholat Jumat Allah cabut. Nikmat sholat tarawih Allah cabut. Nikmat majelis ilmu Allah cabut juga. Nah ini yang kemudian harus jadi pelajaran bagi kita yang senantiasa meniti jalan hijrah untuk benar-benar berubah, benar-benar memperbaiki setiap tobat kita. Dan yang belum hijrah, mudah-mudahan jadi teguran untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Kita akan bahas berbincang hal yang luar biasa ya, Masya Allah. Pertama ini tentang wanita. Ini memang wanita ini luar biasa ya. Jadi satu bahasan yang sebenarnya nggak akan ada habisnya. Jadi kalau menulis itu membaca 2 kali, mencintaimu itu membaca berkali-kali. Memang gak pernah habis buat kemudian belajar untuk mencintaimu itu dan mengerti dirimu itu, karena ada algoritma yang lebih rumit daripada algoritma yang ada gitu untuk membahas tentang wanita. Tapi sebelum itu semua, sebenarnya apa sih wanita ini gitu? Seperti apa sih kondisi wanita ini? Ini kayak yang ingin saya sampaikan dulu sebelumnya, bahwa pada awal mula sebelum datangnya Islam, kondisi wanita ini sangat terpuruk. Jadi di beberapa belahan dunia ditemukan bagaimana wanita itu dianggap kelas rendah. Kalau di Yunani, kemudian Yunani kuno ya dulu, kemudian bagaimana di Romawi, di beberapa daerah negara itu wanita itu
dihadapkan pada kelas terendah dan dihinakan, senantiasa dihinakan, dan kemudian di pojokan, hak-haknya pun dibatasi. Bahkan ketika masa-masa jahiliyah itu wanita-wanita juga senantiasa menjadi hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Bahkan kemudian ketika seseorang melahirkan anak wanita pun itu menjadi sebuah kehinaan, bahkan sampai kayak gitu. Itu ada di Quran surat An-Nahl. Itu teman-teman nanti bisa lihat ya. Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat An-Nahl ayat 58. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan meliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Dan ini yang hal yang luar biasa. Islam kemudian datang mengangkat kemuliaan wanita menjadi wanita yang sangat kemudian dihormati. Satu surat khusus namanya wanita. Dan bahkan kemudian ketika datangnya Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu menempatkan bagaimana untuk kemudian setiap kita mampu memuliakan wanita. Nggak boleh nyakitin hati wanita. Jadi yang biasa nyakitin hati wanita, yang mempermainkan, PHP, ngasih harapan palsu, kalau mau dinikahin, nikahin, kalau mau dimainin, tolong jangan, karena mereka itu wanita yang harus dimuliain. Laki-laki itu nggak pernah mainin wanita, laki-laki itu nggak pernah mainin Barbie. Kalau engkau mencintai dua wanita dalam satu waktu, maka cintailah wanita yang kedua, karena pada dasarnya ketika engkau sudah mencintai wanita, tidak akan ada wanita yang kedua dalam hidup. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu mengangkat kemuliaan wanita. Mereka itu pada zaman jahiliyah itu bahkan nggak segan untuk mengubur mereka hidup-hidup. Jadi begitu lahir wanita kubur. Itu waduh, cewek dah kubur langsung. Bayangin. Bahkan ada yang sampai nunggu mereka bisa berbicara. Jadi kalau udah besar itu baru kemudian mereka kubur hidup-hidup. Auzubillah. Tapi ketika Islam datang, Islam kemudian hadir di kehidupan masa itu, kemudian mengangkat peradaban wanita. Nah, mirisnya pada saat ini seolah-olah Islam ditempatkan di kondisi mereka itu menempatkan wanita itu seolah-olah rendah. Padahal enggak, mereka salah paham. Ada kaum feminisme, teman-teman sekuler, liberal itu seolah-olah menganggap bahwa Islam itu memojokkan, mematikan hak-hak wanita. Enggak, justru Islam itu senantiasa menghormati nilai-nilai yang ada dalam wanita, bahkan dimuliain luar biasa. Yang anehnya, Islam hadir untuk memuliakan wanita, wanitanya sendiri yang menghinakan kemudian kemuliaan itu sendiri. Dengan kemudian dia melepas hijabnya, kemudian dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan sesuatu, mohon maaf, pekerjaan. Bahkan Islam itu bukan nyuruh wanita itu untuk diem di rumah aja, untuk senantiasa nggak boleh bekerja. Boleh, hak-hak itu tetap diberikan. Cuman bagaimana kemudian kaum laki-laki berusaha untuk terus menghormati wanita dengan senantiasa mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Lalu kemudian mereka yang miris ini di kalangan umat muslim sendiri pun menganggap Islam sendiri itu menghinakan kaum wanita. Ya, ini yang jadi perhatian. Jadi bukannya membantu untuk ngebantah, mereka malah menjadi bagian penyebar pemikiran dari mereka yang kemudian emansipasi wanita lah, kesetaraan gender dah, dan yang lain macam-macam tuh banyak banget. Dan hebatnya, ya, Masya Allah deh, gitu. Islam ini kemudian menghadirkan sosok-sosok wanita yang luar biasa. Salah satunya adalah wanita muda yang kemudian menjadi satu-satunya wanita yang menjadi gadis yang dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ingin membicarakan sosok wanita ini emang luar biasa. Keindahan alam yang ada, rembulan, senja, sejuknya pagi, indahnya bintang-bintang gitu ya. Sepertinya sulit untuk bisa menggambarkan bagaimana indahnya sosok wanita yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar.
Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan seorang wanita yang muda, cerdasnya luar biasa. Bahkan merupakan seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan tentang hadis yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi menggambarkan tentang Aisyah, sosok yang muda, penuh semangat, energik, ceria, manjanya positif ya, manja yang positif, itu sangat dirindukan oleh kaum laki-laki yang ada di Indonesia, terutama di dunia bahkan. Mereka wanita cerdas gitu, menjaga auratnya, paham ilmu agama dengan baik, dan cantik gitu. Dan energik luar biasa. Jadi alangkah berbahagianya ketika kita bisa memiliki profil wanita yang seperti ini. Jadi bayangkan ketika Rasulullah Muhammad SAW punya seorang istri yang senantiasa cerdas, gitu, menawan, cantik, dan manja dalam hal yang positif gitu ya. Dan kita benar sering, kalau tadi kata Mas Ari benar, kita beberapa kali mungkin sering dengar cerita-cerita betapa romantisnya Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan Aisyah. Kalau lihat profil Aisyah nih, Allah, laki-laki mana sih yang nggak pengen punya profil kayak beliau, gitu, profil wanita yang seperti beliau. Jadi bagi setiap akhwat yang nonton sekarang, jadilah profil wanita yang terbaik. Salah satunya ya kita coba berusaha untuk mempelajari tentang bagaimana profil Aisyah. Aisyah ini wanita yang cantik dan cerdas dan senantiasa mampu membersamai Rasulullah SAW. Romantisnya wanita seperti Aisyah ini luar biasa. Kayak pernah kita dengar gimana Aisyah itu nunggu di balik pintu gitu ya, pengen nyambut Rasul, tapi Rasul juga kemudian nggak berani buat ngebuka pintu karena takut jadi ngebangunin Aisyah, sampai akhirnya mereka tuh sama-sama berbaring di balik pintu. Itu luar biasa. Kalau bedanya kita, istri tidur, suami nggak pulang-pulang. Kalau pulang, suami diam-diam takut ketahuan istri ya. Jadi ini beda memang. Karakter Aisyah dengan Rasulullah SAW ini jadi profil yang luar biasa dalam sebuah rumah tangga sebenarnya. Aisyah itu selalu nyambut kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pernah dengar ya kisahnya yang kayak ketika Rasulullah SAW itu pulang perang disambut sama Aisyah di depan pintu gitu. Kebayang? Sambutnya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW udah datang, masuk, kemudian disuguhin minuman gitu kan. Ya Rasul, minum dulu, capek. Bayangin, baru pulang perang, capek, kemudian disambut sama istri tercinta, lalu kemudian ketika diminum, Rasul dia. Terus Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa minumnya nggak dihabisi? Biasanya dihabisi. Dan kemudian kau sisakan sedikit untukku, untuk kemudian aku minum dari gelas. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah minum di gelas yang sama. Bedanya sama kita, kalau kita mungkin Mas Ari minum di sini, Mbak Venita minumnya di sini, cari bidang yang lain gitu, pengen dibedain gitu karena takut gitu ya. Kalau Rasulullah SAW enggak, di sini minumnya, Aisyah juga di situ minum. Tapi pada saat itu minumannya dihabisin sama Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah bilang, kok nggak disisain buat aku? Dikejar sampai dapur, ya Rasul, kok nggak disisain buat aku sih? Biasanya disisain buat. Kemudian kata Rasul, kalau mau nyobain nih, sedikit masih ada. Akhirnya kemudian diminum sama Aisyah. Begitu diminum sama Aisyah, ternyata minumannya asin. Maka kemudian Aisyah bilang, ya ampun, ya Rasul, maaf, tadi aku ketuker gula sama garam. Saking semangatnya buat mempersiapkan minuman untukmu. Dan Rasul nggak marah. Kalau kita, waduh, berada. Ada kisah, ada pasangan suami istri yang marahan cuman gara-gara mie goreng jadi mie rebus. Dimasaknya jadi masalah akhirnya. Cuman gara-gara itu marah besar luar biasa. Jangan orang deh gitu. Mungkin saya juga sering gitu, malah hal yang kecil juga jadi masalah. Mau nonton bola, istri mau telenovela, pindah sampai akhirnya marah. Bisa, ini hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya ini profil kan ya, kalau disebutkan di dalam Quran. Bagaimana kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sosok yang menjadi teladan terbaik bagi kita itu udah dikasih tahu siapa. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan yang paling terbaik bagi seluruh umat manusia. Ada analogi yang sederhana. Ketika kita beli handphone, pertanyaannya ada manual booknya? Ada. Ketika ada manual booknya, pertanyaannya apa kita pernah baca manual book dari buat handphone itu? Atau bisa nggak kita baca manual book handphone lain untuk handphone kita? Bisa. Dan kita jarang baca buku manual book itu untuk kemudian mengoperasikan bagaimana handphone ini. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa mengoperasikan handphone ini kalau kita nggak pernah baca manual book? Ya, benar banget. Ini jadi kayak Dora. Apakah kamu melihat rumah yang ada di belakangku? Jadi, kenapa kita nggak pernah baca manual booknya, tapi kita bisa mengoperasikan handphone ini? Ternyata kita lebih sering nanya ke teman, atau saudara kita, atau sahabat kita, atau istri kita, atau suami kita. Kita pengen tahu gimana cara mengoperasikan handphone ini. Sederhana, kita tanya sama orang yang kemudian ada di sekitar kita, gimana sih cara install ini, gimana cara operasiin live streaming ini supaya bisa ikutan hijrah face from home, gimana kemudian cara download WhatsApp, gimana cara kemudian download Instagram, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kemudian kita belajar bagaimana kemudian mengoperasikan handphone ini dari manual book. Terlebih dari itu semua, ternyata karakter manusia itu senang mencontoh dari orang. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala paham banget. Lalu kemudian dihadirkan sosok manusia yang memperjalankan Quran. Manual book hidup manusia itu Quran. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul muttaqin. Inilah Al-Quran sebagai keterangan yang jelas bagi setiap manusia dan sebagai hudan, petunjuk, keterangan yang nyata, petunjuk yang jelas bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini Al-Quran sebagai manual book dan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya teladan. Kita yang jarang baca Al-Quran, ayo mulai teladani Rasulullah SAW dengan kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan istrinya, memuliakan wanita. Ini penting banget, brother.